Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya, Ibu Rida. Masih di mata kuliah yang sama, teori akuntansi. Oke, baik. Di pertemuan kedua kali ini, saya akan membahas seputar kerangka konseptual nih ya, teman-teman ya. Jadi, kerangka konseptual ini sebenarnya apa sih? Kerangka konseptual ini adalah suatu konsep ya yang dirancang ya, yang dirancang oleh Dewan Standar dalam membuat acuan atau standar-standar akuntansi ya. Jadi standar akuntansi yang sudah ada saat ini kan teman-teman tahu ya, ada yang di Indonesia ada PSAK. Nah, PSAK ini pada saat sebelum membuat PSK kita butuh yang namanya kerangka dasarnya dulu, kerangka konseptualnya dulu. Nah, makanya poin-poin yang ada dalam kerangka konseptual ini nanti akan teman-teman pelajari ya. Baik, untuk judul di materi yang kedua, pokok bahasanya ini ya, pencarian kerangka konseptual ya, atau conceptual framework kalau dibilang biasanya sih istilahnya. Nah, ini dia teman-teman. Apa sih kerangka konseptual ya? Upaya FASB, teman-teman tahu ya, FASB. FASB itu adalah kepanjangannya Financial Accounting Standard Board. Dia adalah suatu lembaga pembuat standar ya, untuk mengembangkan konsep yang digunakan. Jadi upaya FASB untuk mengembangkan konsep yang digunakan sebagai patokan ya oleh Dewan Pembuat Standar dalam menetapkan standar dan dalam memberikan kerangka acuan. Nah, di sini clue-nya. Kerangka acuan untuk menyelesaikan masalah-masalah akuntansi. Nah, jadi kerangka konseptual di sini disusun di awal supaya apa? Supaya nanti bisa mengarah pada standar akuntansinya ya, kemudian berujung kepada laporan keuangan ya, kemudian dipakai oleh investor dan seterusnya ya. Jadi kita memang harus ada kerangka untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seputar akuntansi tentunya ya. Ini konteksnya adalah konteks case yang ada di akuntansi. Oke, ada beberapa ahli teman-teman ya. Di sini ada Patent ini Patent dan Littleton ya. Semua perubahan nilai aset dan liabilitas harus tercermin dalam laporan keuangan. Dan perubahan tersebut harus diukur berdasarkan nilai gini, juga asumsi dasar atau postulat yang mendasari proses akuntansi. Nah, si Patent dan Littleton ini beranggapan bahwa memang ya adanya perubahan di akun-akun aset, liabilitas, modal dan seterusnya itu memang harus dicatat ya, diakui, dicatat pada laporan keuangan, harus tercermin di situ, harus dilaporkan. Kemudian isinya juga harus berdasarkan nilai terkini ya, nilai terkini artinya nilai yang terbaru begitu maksudnya si Patent dan Littleton ini. Nah, asumsi dasar atau postulat yang mendasari proses akuntansi. Nah, kalau ini nanti lebih kepada asumsi. Jadi ada beberapa asumsi kalau di kerangka nanti kita akan jelaskan ya di next slide. Jadi ada yang namanya asumsi dasar ya atau postulat. Postulat ini sejenis pernyataan tapi tanpa bukti. Jadi masih bentuk berupa pendapat, kebijakan atau opini ya. Tapi ini nanti yang akan digunakan untuk acuan dalam proses akuntansi ya. Kemudian ada juga yang Canning, dia menyarankan kerangka kerja untuk penilaian dan pengukuran aset berdasarkan ekspektasi masa depan serta model untuk mencocokkan pendapatan dan pengeluaran. Nah, kalau menurut si Canning ini dia harus proses akuntansi itu di kerangkanya itu harus ada yang namanya pengukuran dan pengakuan, maksudnya dia begitu ya. Jadi nanti di dalamnya ada pendapatan, kemudian pengeluaran dan seterusnya. Nah, sumber yang lainnya menurut Dr. Scott ya, ini dengan kerangka konseptualnya Dr. Scott ini dipandang sebagai orang luar ya teman-teman, tapi tulisannya memang terbukti memang berbobot ya, berkualitas dan berwawasan. Dipengaruhi oleh pandangan rekannya seorang ekonom dan filsuf ya, yaitu Thorstein Veblen ya.
Percaya bahwa revolusi industri menyebabkan manajer mencari metode baru untuk mempertahankan kontrol organisasi. Nah, akibatnya metode ilmiah seperti akuntansi dan statistik menjadi alat kontrol organisasi. Nah, ini maksudnya memang ada kepercayaan ya. Jadi si Dr. Scott dan Thorsten ini percaya bahwa memang di akuntansi itu ya kan terjadi tuh yang namanya revolusi industri. Nah, itu adanya proses survive ya, survive harus memonitori, harus mengontrol suatu organisasi. Nah, di dalamnya itu akuntansi di sini ya, peran daripada akuntansi di sini itu sebagai alat kontrol begitu maksudnya ya, teman-teman ya. Cuman begini bahasanya. Nah, kemudian juga ada kebutuhan dan akan teori akuntansi normatif. Nah, di pertemuan sebelumnya saya sudah singgung sedikit ya tentang akuntansi normatif, di mana ya nama juga norma ya, lebih kepada yang harus dilakukan, yang seharusnya begitu kan, what should be ya. Jadi berorientasi pada aturan atau praktik-praktik yang sudah ditentukan, itu normatif. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa ada prinsip accounting ya atau dasar-dasar dari prinsip akuntansi. Ini diantaranya teman-teman juga harus hafal ya. Pertama ada postulat orientasi ya, kemudian ada prinsip keadilan yang menyebar dan seterusnya. Nanti saya coba jelaskan satu-satu. Untuk postulat orientasi dulu ya. Ini didasarkan pada pertimbangan yang luas dari lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Ya, ini kan namanya juga postulat. Postulat itu pernyataan tanpa bukti ya, teman-teman. Masih berupa bisa jadi berupa argumen atau memang argumen yang dijadikan kebijakan ya. Jadi larinya masih postulat orientasinya. Cakupannya ini luas ya. Kemudian ada prinsip keadilan yang menyebar. Ini tingkatan kedua dalam kerangka konseptual ya. Yang di sini ya, tingkatan kedua. Tingkatan pertama adalah ini, tingkatan yang paling bawah ya. Ini tingkatan kedua, keadilan yang menyebar. Tingkatan kedua dalam kerangka konseptual Scott adalah keadilan yang dipandang sebagai pengembangan aturan akuntansi yang menawarkan perlakuan yang adil kepada semua pengguna laporan keuangan. Jadi diharapkan pengguna laporan keuangan yang dalam ini bisa stakeholder, bisa shareholder ya. Ini memperoleh keadilan begitu ya. Keadilannya merata. Kemudian yang berikutnya ada prinsip kebenaran keadilan. Di sini ya, level ketiga. Prinsip kebenaran dilihat sebagai gambaran akurat dari informasi yang disajikan. Keadilan dipandang mengandung atribut objektivitas, kebebasan dari bias ya, dan ketidakberpihakan. Artinya ini netral ya, benar-benar yang netral dan independen ya. Kemudian berikutnya prinsip-prinsip adaptasi ya dan konsistensi. Ini kemampuan beradaptasi dipandang perlu ya. Karena masyarakat dan kondisi ekonomi berubah, karena memang sering-sering berubah ya. Akibatnya akuntansi juga harus mengikuti. Namun perlu menyeimbangkan kemampuan beradaptasi dengan konsistensi dengan menyatakan bahwa aturan akuntansi tidak boleh diubah untuk melayani tujuan sementara manajemen. Nah, ini maksudnya begini teman-teman. Terkadang kan di perusahaan itu ada case ya, ada case study yang tidak bisa dipecahkan sesuai dengan standar akuntansi gitu ya, sesuai dengan aturan yang ada di PSAK. Namun itu kita bisa membuat kebijakan ya, manajemen bisa membuat kebijakan baru, tetapi tidak perlu merubah aturan yang sudah ada gitu maksudnya ya. Tidak perlu hanya untuk kepentingan kepentingan internal manajemen terus aturannya dirubah tidak konsisten terus tahun berikutnya dibuat lagi konsisten, itu tidak boleh ya. Jadi memang harus benar-benar konsisten dan harus bisa menyesuaikan ya apabila nanti ada case study yang memang di luar yang biasanya. Jadi memang harus ada solusi juga di situ, tetapi tetap masih mengacu kepada kerangka dasar dari akuntansi ya. Dan prinsip berikutnya adalah menjelang waktu. Ini kaitannya dengan waktu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Upaya organisasi awal otoritatif dan semi otoritatif untuk mengembangkan kerangka konseptual akuntansi. Jadi ada beberapa tahapan ya. Jadi muncul banyak organisasi sebenarnya ya.
Pernyataan tentatif tentang prinsip akuntansi yang mempengaruhi laporan ke perusahaan. Ini maksudnya memang pernyataannya masih berubah-berubah. Jadi ada memang proses pada saat pembuatan kerangka konseptual ini kan memang tahapannya banyak ya, teman-teman. Nanti coba dijelaskan di sini. Cuma nanti teman-teman jangan bingung ya. Harapan saya teman-teman ya tahulah ternyata proses pembuatan kerangka konseptual sampai banyaknya berdirinya organisasi itu ternyata prosesnya sangat pelik ya. Makanya kerangka konseptual memang sudah apa ya, sudah digodok benar-benar, disusun benar-benar, sudah melalui riset, sudah melalui studi banding dan seterusnya ya, sudah melibatkan banyak organisasi gitu ya. Jadi memang benar-benar yang sudah disahkan adalah kerangka konseptual yang sudah yang sebaik-baiknya menurut saya ya. Ada sasaran memberikan panduan kepada SEC. Jadi ada beberapa organisasi yang memang ya ingin mencoba mengembangkan kerangka konseptual itu jadi lebih bagus begitu. Ceritanya kan begitu ya. Nah, kemudian ada banyak dikritik oleh para akademisi karena terlalu mengandalkan model biaya historis dan konvensi konservatisme. Ternyata organisasi tersebut dikritik ternyata teman-teman gitu loh, karena dia hanya memprioritaskan historical cost ya, sama adanya konservatisme ya. Kemudian menyoroti perbedaan antara kinerja operasi saat ini dan konsep pendapatan yang menyangkut semua bagian ya. Jadi ini organisasi, beberapa organisasinya tidak disebut ya, tidak disebut organisasinya apa. Tapi ini kita melihat prosesnya saja ya. Oke. Nah, kemudian juga ada yang memberikan panduan ya ke SEC. SEC teman-teman tahu ya, Security Exchange Commission ya, tentang praktek akuntansi terbaik ya. Itu jadi tidak mencapai tujuan ternyata, dilihat sebagai pembelaan, hanya sebagai pembelaan praktik yang diterima daripada upaya untuk mengembangkan teori akuntansi. Ternyata ada lagi organisasi yang dia membuat, ternyata dia orientasinya itu tidak kepada pengembangan teori akuntansinya teman-teman. Justru malah dia membela praktek yang harusnya diterima begitu ya. Jadi itu memang prosesnya ya, teman-teman nggak usah bingung. Oke, masih sambungan ya. Nah, ada juga studi benchmark Triple E ya, Accounting American Accounting Association ya. Ini dicetuskan oleh Patton dan Littleton ya. Kemudian mereka masih memegang konsep historis, adanya kontribusi utama ya, ada artikulasi lebih lanjut dan teori entitas, juga dijelaskan konsep yang cocok. Kemudian dikutip sebagai mengembangkan teori yang telah digunakan dalam banyak pernyataan. Ini studi benchmarknya Triple A ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih dia seputar ini begitu maksudnya. Nah, CEP ya, CEP dan kerangka konseptual teman-teman ya. Oke, CEP ini adalah badan penetap standar ya, permula yang di awal ya, yang enggan untuk menangani masalah teori akuntansi. Jadi ceritanya memang kala itu CEP ini tadi kan didapuk ya untuk mengembangkan kerangka konseptual, tapi ternyata begini ya, ternyata enggan untuk menangani masalah-masalah teori akuntansi. Nah, CEP atau disebut dengan Committee on Accounting Procedure telah mempertimbangkan untuk mengembangkan seperangkat prinsip yang komprehensif. Nah, tetapi SEC ini mungkin karena nggak sabar ya, kok lama banget sih si CEP ini membuat kerangka atau pengembangan kerangka. Nah ini ceritanya mungkin memutuskan untuk mengembangkan standar akuntansi sendiri. Jadi si SEC ini menunggu si CEP ya, tetapi CEP-nya mungkin karena terlalu lama atau bagaimana. Nah, memutuskan si SEC ini ingin buat sendiri gitu. Ini sih proses saja sih teman-teman ya. Nah, Komite Khusus Program Penelitian dibentuk untuk meninjau dan membuat rekomendasi tentang peran AECPA. Ya, ini Certified Public Accountant ya. Ini suatu lembaga untuk akuntan publik ya, teman-teman ya. Dalam menetapkan prinsip-prinsip akuntansi. Nah, mengusulkan di dalamnya itu ternyata mengusulkan
adanya pendirian APB, teman-teman, Accounting Principles Board. Nah, ini yang didaulat untuk menggantikan CCIP ini. Juga mengusulkan pembentukan penelitian divisi untuk membantu APB. Ya. Nah, sehingga APB-nya berdiri ya, teman-teman ya. Nah, tugasnya adalah untuk menugaskan studi tentang postulat dan prinsip-prinsip yang akan berfungsi sebagai dasar untuk pernyataan otoritatif di masa depan. Ini dapat dilihat sebagai upaya nyata pertama untuk membangun kerangka konseptual akuntansi oleh badan otoritatif. Jadi si APB ini didapuk. Kemudian yang IECPA menerima rekomendasi komite dan pada tahun 1959 APB menggantikan CIP. Jadi ini secara resminya ya. Dan ada 2 studi yang dilakukan kaitannya dengan ICPA, studi postulat dan studi penelitian. Oke, masih dengan CIP ya teman-teman. Nah, di CIP itu sebenarnya memang ada hierarki postulatnya. Dia ada beberapa grup gitu ya. Ada grup A itu seputar ekonomi dan politik. Kemudian di grup B ada akuntansi ya. Dan di grup C ada imperatif. Jadi ini dalamnya adalah lokusnya ya, fokusnya maksud saya ya. Ekonomi politik ya seputar ekonomi dan politik, akuntansi ya seputar akuntansi dan prinsip akuntansi ya. Imperatif ya tentang perbedaan ya, perbedaan secara fundamental dari kelompok yang ini dan ini. Jadi di luar grup A dan B dia akan masuk ke sini gitu. Dan ada tambahan hierarki hasil dari kondisi-kondisi yang mana pada saat urgent atau darurat atau genting gitu ya, makanya dibilang hasil bencana. Jadi itu juga masuk dalam hierarki punya si CIP. Oke. Nah, ini adalah proses ya teman-teman ya. Jadi di tahun 62 itu adanya ARS nomor 3 ya, penggunaannya berangkat dari advokasi SEC tentang sejarah biaya. Jadi waktu itu memang yang diunggah pada sejarah biaya. Kemudian ada lagi lanjutnya ada pernyataan APB nomor 4 ya, itu mengubah tentang definisi akuntansi ya. Kaitannya dengan kecanggihan dari pengguna dan deskripsi praktek saat ini itu bukan CIP, memang kita kan memakainya memang IFRS dan PSAK ya. Kemudian ada asobat nih, muncul lagi asobat di tahun 66 ya. Ini mengupas tentang sistem informasi yang melibatkan komunikasi ya dan pendapatan ekonomi kegunaan keputusan. Ini prosesnya saja sih, proses untuk pengembangan kerangka konseptual memang luar biasa ya teman-teman, prosesnya banyak sekali ya. Karena ya memang untuk apa ya namanya kesempurnaan ya, meskipun memang tidak sempurna, tapi kan seenggaknya itu lebih kompleks dan lebih lengkap ya. Jadi dari 3 ini memang tujuannya untuk standar ya, untuk mengevaluasi relevansi, keterverifikasian, kebebasan dari biaya dan kuantifikasi kaitannya dengan kerangka konseptual framework. Ada lagi muncul yang namanya Komite The True Blood ya teman-teman. Ini tugasnya apa sih sebenarnya? Nah, dia membuat job desk-nya untuk menentukan siapa sih yang butuh laporan keuangan, informasi apa aja yang dibutuhkan, berapa banyak informasi yang dibutuhkan yang dapat disediakan oleh akuntan dan seterusnya ya, termasuk kerangka kerjanya. Oke, jadi si True Blood Komite ini membuat 4 kebutuhan informasi pengguna ya kaitannya dengan laporan hasil. Pertama, membuat keputusan tentang penggunaan sumber daya yang terbatas, secara efektif mengarahkan dan mengendalikan organisasi. Yang ketiga, memelihara dan melaporkan pemeliharaan sumber daya. Yang keempat, memfasilitasi fungsi dan kontrol sosial. Jadi memang ini ya, di dalam komitenya memang mencetuskan ini ya. Dan juga ada yang namanya tujuan laporan. Panitia mengaku kesulitan menemukan kesepakatan. Jadi ternyata pada saat dibentuknya komite ini itu sudah mengarahkan ke sini nih, sudah ada uraiannya, tapi ternyata susah untuk menemukan kesepakatan nih teman-teman ya. Dan karena itu menjawab kemajuan dipandang sebagai langkah utama. Tapi yang nggak apa-apa, ini kan memang prosesnya ya. Karena kan juga susah gitu.
Kemudian ada lagi yang namanya SATA nih teman-teman ya. SATA ini lebih ke asobat ya. Statement on Accounting Theory and Theory Acceptance ya. Alasan untuk pendekatan komite ini adanya perubahan mendasar sejak sobat berdiri ya. Tidak ada teori yang ada, ternyata tidak ada yang dicetuskan. Pendekatan teori akuntansi diringkas menjadi seperti ini nih teman-teman. Ini versi SATA ya. Klasik itu ada deduktif dan terputus, kegunaan keputusan kegunaan adalah tujuan dasar, ekonomi informasi ya, atau informasi ekonomi menentukan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan ekonomi. Dan adanya tentunya ini dikritik juga ternyata sama pihak lain ya. Nah, pernyataan teori akuntansi dan penerima teori. Komite menyarankan bahwa proses berteori dalam akuntansi lebih revolusioner daripada evolusioner dan beralih ke perspektif yang dikembangkan oleh Kuhn. Nah, si Kuhn ini, ada lagi nih pencetusnya teman-teman. Kuhn ini menyarankan kemajuan ilmiah berlangsung dalam urutan seperti ini 1 sampai poin 5 ya. Oke. 1. Penerimaan sebuah paradigma ya. Jadi yang kedua bekerja dengan paradigma itu dengan melakukan sen normal. Ketiga menjadi tidak puas dengan paradigma itu. Keempat mencari paradigma baru dan kelima menerimanya. Ya ini menurut Kuhn ya. SATA menyarankan bahwa teori akuntansi pada saat itu berada di 3 langkah ya, di langkah 3 dari proses ini karena sejumlah ahli teori tidak puas dengan pendekatan penyetokan untuk menetapkan isi laporan. Jadi memang di SATA ini juga masih dikritik ya teman-teman ya. Oke, masih dengan FASB. Nah, FASB ini adanya kritik terhadap APB yang tadi ya. Jadi di tahun 71 ini dibentuk 2 komite ya. Ada The Word Komite sama Keturunan Asli Komite, dan mereka memiliki ini sendiri ya. Jadi di The Word Komite itu ada bagaimana menetapkan prinsip akuntansi, tugasnya ada menetapkan ini. Kemudian yang Asli Komite itu merumuskan tujuan laporan keuangan. Oke. Oke, untuk proyek kerangka konseptual versi FASB teman-teman ya, itu diidentifikasi ya, dimulai dari tujuannya, mengidentifikasi tujuan dan tujuan akuntansi keuangan, dan diciptakan dasarnya, konsep yang mendasari yang membantu mencapai tujuan tersebut. Nah, konsep-konsep ini dirancang untuk apa sih? Nah, sebenarnya ya ini satu ini teman-teman, memilih transaksi, peristiwa, keadaan yang bertanggungjawabkan, menentukan bagaimana transaksi, peristiwa dan transaksi yang dipilih harus diukur, menentukan bagaimana meringkas dan melakukan hasil dari peristiwa, transaksi dan keadaan. Ya, jadi itu proyeknya versi FASB ya. Masih berbicara dengan kerangka konseptual teman-teman. FASB awalnya mengembangkan 6 Statement of Financial Accounting Concept, dikenal dengan SFAC. Nanti teman-teman ke depan pasti tidak akan asing lagi dengan SFAC ya. Nomor 1 dan 2 diganti dengan nomor 8 di tahun 2010. Nah, slide di sini ya itu digambarkan tentang kerangka konseptual. Nanti kita akan ada ya, saya akan sampaikan di next slide. Nah, oke teman-teman jangan asing dengan ini ya. Ini adalah bentuk piramida ya. Yang dinamakan kerangka konseptual tuh apa sih Bu? Ya ini loh teman-teman, bagan ini ya. Ini saya katakan bagan, bisa gambar. Kerangka konseptual untuk akuntansi dan pelaporan keuangan. Di level yang paling runcing ya, ada tujuan, baca dari atas ya. Ini tujuan ya, tercermin di SFAC nomor 8. Kemudian di level kedua, di level pertama, level kedua, level ketiga. Di level kedua ada dasar-dasar teman-teman yang isinya terdiri dari elemen ya. Elemen-elemen pos laporan keuangan teman-teman sudah tahu ya, macam-macam, ada aset, kewajiban, modal, pendapatan, beban dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya kualitatif karakteristik. Nah, ini yang perlu teman-teman nanti ingat ya, ada relevansi, representasi yang sudah, atau mungkin maksudnya adalah penyajian yang jujur ya, representatif faithfulness maksudnya. Kemudian di level yang ketiga ada konsep pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Nanti untuk lebih jelasnya nanti akan saya sampaikan di next slide.
Nah, di level ketiga ini ada asumsi, teman-teman, ya ada prinsip sama kendala atau constraint ya. Di asumsi syaratnya dia harus masuk kategori entitas ekonomi, ada kepedulian ya. Kepedulian di sini maksudnya kaitannya dengan asumsi ya. Satuan moneter, dia harus harus menggunakan satuan moneter dan ada periodisitasnya ada. Kemudian prinsipnya dibahas tentang pengukuran, pengakuan ya dan pengungkapan. Kemudian di concern ada benefit, ada cost of benefit atau biaya ya, biaya dan manfaat, kemudian dan praktek industrinya. Nah, ini juga penjelasannya. Di level yang pertama tadi kan memang menjelaskan tujuan ya teman-teman ya, tujuan pelaporan keuangan, yaitu untuk apa sih? Yaitu tujuan pelaporan keuangan ya. Kan kita tahu ya tujuan pelaporan keuangan apa sih? Memberikan informasi kaitannya dengan posisi keuangan ya dan atau kinerja keuangan. Kemudian yang kedua, tadi level yang kedua membahas atau menguraikan dasar-dasar yang merupakan karakteristik kualitatif. Nah, yang membuat informasi akuntansi berguna dan elemen laporan keuangan. Tadi di level ketiga kita ada pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan ya, teman-teman ya. Oke. Oke. Nah, ini kita akan bahas. Kita bahas dulu yang pertama tadi di level pertama ada tujuan pelaporan keuangan untuk tujuan umum. Menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk saat ini dan calon investor ekuitas, memberi pinjaman dan itu lainnya dalam mengambil keputusan. Oke, jadi tujuan pelaporan ini memang sebenarnya kan memberikan informasi keuangan ya teman-teman ya. Untuk apa sih nanti informasi dipakai untuk pengambilan keputusan? Nah, untuk siapa saja bisa untuk shareholder maupun stakeholder ya. Oke. Nah, ada aspek lain di kerangka yaitu yang dinamakan dengan karakteristik kualitatif. Di dalamnya ada elemen ya. Nanti kita akan bahas ya. Ini masih di bab 1 PSAK nomor 8. Membantu untuk memastikan bahwa pelaporan keuangan mencapai tujuannya. Jadi harus dipastikan nih kita membuat laporan keuangan kemudian dibuat pelaporan terus harus sesuai dengan tujuannya. Ya, tujuan dari pelaporan itu sendiri. Untuk apa gitu kan. Kemudian ini yang tingkatan kedua ya, ada yang namanya tadi konsep dasar ya teman-teman nih. Ada isinya termasuk ada bangunan konseptual, karakteristik kualitatif ya. Oke, nah ini dia. Kita akan bahas di level yang kedua ya, karakteristik kualitatif. Kita harus mengidentifikasi kenapa sih harus ada karakteristik kualitatif nih teman-teman ya. Sebenarnya kan kita harus memilah ya informasi mana sih informasi yang berguna sama yang tidak berguna ya. Mana yang value added, mana yang non value added gitu kan. Oke, karakter ini mungkin dipandang sebagai hierarki ya, kalau bisa disebut dengan hierarki ya. Nah, ini dia teman-teman, benang merah dari mata kuliah di subpokok bahasan hari ini adalah ini sebenarnya. Sama yang piramida tadi ya. Nah, ini dia. Nah, teman-teman harus hafal ya. Jadi di kerangka konseptual ini ada yang namanya user ya, user primer ya, terdiri dari capital provider ya, ada investor, kreditur dan yang lainnya ya. Dimana mereka ini kan memang ada kendala pervasif ya teman-teman, ada pervasif constraint yaitu harus mengeluarkan cost ya, tetapi cost yang dikeluarkan itu memang harus mengikuti kualitatif fundamental ya. Ada jadi di karakteristik kualitatif itu memang ada karakteristik ini yang ini ya teman-teman ya. Kualitatif fundamental dan peningkatan ya. Jadi ada dua, nanti coba saya sampaikan lagi di next slide ya. Jadi di kualitatif fundamental ini ada dua. Yang pertama ada relevan ya, sama faithfulness representation. Relevan ya, informasi keuangan itu dikatakan relevan ya, atau laporan keuangan dikatakan relevan itu apabila dia dapat mempengaruhi pengambilan keputusan ya. Kalau misalkan bermanfaat ya maksudnya ya. Jadi dengan adanya relevansi ini justru akan membantu pengambilan keputusan jadi lebih bagus begitu loh ya, itu namanya relevan.
Kemudian penyajian yang jujur atau disebut dengan faithfulness representation ya. Laporan keuangan itu diharapkan disajikan memang harus dengan yang jujur ya. Jadi apa adanya, real. Faktanya begitu ya kita sampaikan begitu gitu. Nah, untuk di relevan sendiri terdiri dari 3 bagian ya, teman-teman. Ada predictive value. Predictive value ini laporan keuangan atau informasi keuangan atau statement keuangan sama ya. Itu disusun bisa bermanfaat, bisa dikatakan baik itu apabila memiliki predictive value. Ya, bisa diprediksi untuk apa sih nanti laporan yang tahun ini tuh digunakan untuk prediksi masa yang akan datang ya. Untuk prediksi yang kemarin sales penjualannya misalkan sales penjualannya naik, tetapi kenapa biayanya juga naik ya? Nah, ada salah di mana kan dianalisa. Nanti untuk di periode yang ke depan ini bisa diprediksi lagi. Oh, kemarin ternyata dengan penjualan segini biayanya juga gede ternyata. Nanti di periode yang akan datang bisa lebih minimalisir lagi ya untuk biayanya. Contohnya seperti itu, predictive value. Kemudian kategori kedua ada yang namanya confirmatory value ya. Nilai konfirmasi ya, jadi informasi keuangan yang baik itu dikatakan baik ya apabila memiliki value confirmatory value, nilai konfirmasi bisa dikonfirmasi teman-teman. Jadi angka yang disampaikan pada laporan keuangan itu bisa dikonfirmasi, benar nggak sih ini angkanya, benar nggak sih ini nominalnya, ya kan? Benar nggak sih data-data yang disampaikan di sini, informasi yang disampaikan pada laporan keuangan semuanya benar nggak sih? Itu bisa dikonfirmasi, bisa dilacak gitu loh, namanya confirmatory value. Kemudian harus materiality teman-teman. Nah, hati-hati, mungkin teman-teman sudah tahu apa yang namanya material. Nggak material, signifikan material. Nah ya, material itu adalah salah satu indikator ya. Indikator dia dikatakan material jika dengan adanya uang tersebut, misalkan nilai tersebut, value tersebut, ini justru akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Contoh misalkan nilai 1000 rupiah, misalkan ini perusahaan manufaktur, nilai 1000 material tidak, 1000 rupiah tidak ya, tidak material. Tetapi kalau 1000 ini 100 juta misalkan, kalau 100 juta kira-kira material, pasti material, bener nggak? Nah itu contohnya saja. Atau bisa jadi gini, dengan nilai 1000 rupiah itu akan merubah UMKM yang tadinya dia sudah kategori menengah gitu ya, menjadi kategori UMKM yang besar. Nah dengan adanya penambahan omset 1000 rupiah, hanya 1000 rupiah nih, itu material atau tidak? Kalau dia merubah yang tadinya dia menengah menjadi besar, itu jadinya kan material sekali, bener nggak? Tapi kalau 1000 rupiah ini hanya sebatas dia tidak, maksudnya nilainya memang tidak merubah sesuatu yang signifikan, ya berarti tidak material kan begitu teman-teman ya. Jadi harus bisa membedakan ya mana material mana yang enggak, sesuai dengan ranah dari perusahaannya, juga dilihat dari potensi dari material itu sendiri ya. Oke, kemudian di faithfulness representation ini juga terbagi di 3 ya, ada completeness ya atau lengkap. Informasi keuangan yang baik itu adalah informasi yang mengandung unsur lengkap ya. Kemudian netral, nah tidak memihak sana sini, jadi memang isinya netral. Sampaikanlah misalkan pajaknya tinggi, labanya tinggi ya, otomatis pajaknya tinggi juga, bener nggak? Jadi jangan dirubah-rubah. Mentang-mentang mau lapor pajak gitu kan, udah kecilin aja biayanya, tidak boleh seperti itu. Atau mungkin mau memperoleh pendanaan dari investor, terus akhirnya salesnya ditinggiin, biayanya dikecilin gitu ya, pendapatan digedein. Nah, misalkan untuk kepentingan investor, perolehan proposal dana dan seterusnya. Nah, itu juga tidak boleh ya teman-teman. Jadi memang sampaikanlah laporan keuangan itu netral, tidak boleh jadi menyajikan laporan keuangan tidak boleh ada unsur berat sebelah untuk memihak pihak lain, tidak boleh. Jadi harus netral.
Kemudian free from error artinya bebas dari salah. Informasi keuangan yang baik adalah informasi keuangan yang bebas dari kesalahan ya dan tidak bias. Kemudian selain relevan dan faithfulness representation juga ada ini loh teman-teman, enhancing quality. Jadi ada quality peningkatan sama quality fundamental yang tadi saya bilang ya. Jadi di enhancing quality ini ada 4 ya. Pertama comparability. Nah, laporan keuangan dikatakan baik apabila dia mengandung unsur comparable, dapat diperbandingkan. Contohnya Bu, misalkan saja perusahaan manufaktur A, laporan perusahaan manufaktur A, kemudian mau dibandingkan dengan perusahaan manufaktur B, kan perusahaannya sejenis, nggak ada masalah, bisa. Atau mungkin periodenya, periode 2010 di perusahaan A dengan perusahaan B disambingkan, bisa. Atau mungkin dari sisi kinerja itu juga bisa, artinya harus ada unsur comparability. Kemudian verifiability, dapat diverifikasi, kita dapat telusuri angkanya, kita dapat telusuri apakah ini fiktif, apakah ini memang fakta, apakah ini memang terjadi. Nah, dapat diverifikasi, kemudian pengklasifikasian, kemudian pencatatan di akuntansinya itu benar gitu loh ya. Kemudian timeliness, ketepat waktuan. Nah, informasi itu dikatakan dia tepat waktu manakala memang dibutuhkan pada saat yang tepat gitu loh teman-teman. Contohnya misalkan saya sebagai direktur keuangan, saya butuh nih laporan keuangan perusahaan ini sampaikan saya di bulan Januari gitu ya. Tetapi ternyata akunting saya memberikan laporannya baru jadi itu di bulan Juni misalkan. Apakah itu timeliness? Tidak. Jadi memang harus tepat waktu ya. Jadi pada saat dibutuhkan ya harus ada laporan tersebut. Nah, itu timeliness sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan, tentunya kebutuhan pelaporan perusahaan loh ya, kan memang sudah ada aturannya. Kemudian ada yang namanya understandability ya, dapat dipahami, dapat dimengerti. Percuma kalau format laporan keuangan itu susah, bagus gitu ya, tapi tidak bisa dipahami oleh usernya, pembacanya, nggak bisa, rugi juga, percuma ya. Jadi pembuatan laporan keuangan itu ya memang harus dengan format yang ideal. Ideal di sini artinya bisa diadopsi sana sini. Artinya nanti pembaca, dalam hal ini adalah user yang membaca laporan keuangan ya, kan macam-macam. Tadi saya bilang ada shareholder, ada stakeholder atau investor dan seterusnya. Itu pada saat membaca laporan keuangan mereka bisa memahami ya. Tentunya user juga, namanya investor pasti harus tahu dong cara bagaimana menganalisa angka yang ada di laporan keuangan, tidak hanya manajer keuangan ya. Jadi memang pembaca atau user memang harus bisa memahami dan menganalisa angka yang ada di laporan keuangan. Jadi harus dapat dipahami begitu. Nah, untuk pengguna informasi keuangan, teman-teman pasti sudah tahu ada investor, pemberi pinjaman, kreditur, ya penyedia modal dan seterusnya ya. Oke, ada kendala biaya yang tadi ya. Kendala biaya itu digambarkan secara luas ya. Yang dapat, jadi meluas pada informasi yang dapat disediakan, pengukuran ringkasan dan pelaporan keuangan membebankan biaya adalah penting bahwa biaya tersebut dibenarkan oleh manfaat. Jadi adanya muncul biaya kan karena memang untuk memperoleh pendapatan ya. Jadi memang itu perlu ya, harus ada unsur biaya dong, benar nggak? Karena nggak mungkin kita bisa memperoleh pendapatan tanpa kita tanpa mengeluarkan biaya. Nah, cuman kan bagaimana caranya kita mengelola sumber daya yang ada dengan keterbatasan sumber daya, dengan pemanfaatan yang maksimal ya, untuk memperoleh output yang maksimal juga, tetapi biayanya lebih rendah, kan begitu. Nah, ini jenis analisis ini dibuat pada beberapa tingkatan, di mana perusahaan harus memutuskan apakah dari penyediaan informasi keuangan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Nah, ya. Jadi harus ada unsur cost benefitnya, teman-teman ya. Biaya yang dikeluarkan sama pendapatan yang akan diperoleh. Harus lebih besar manfaatnya daripada yang kita keluarkan, gitu loh. Ya, intinya kan gitu sebenarnya. Nah, ini dia. Ya. Untuk yang poin 2 dan 3 ini kurang lebih sih sama ya, teman-teman ya. Oke,
Karakteristik kualitatif ini diatur di SFAAC nomor 8 ya teman-teman. Tujuannya apa sih? Kita harus memilah dulu, tadi sudah saya singgung. Harus memilah informasi mana sih yang berguna dan yang tidak berguna. Kita pakai informasi yang berguna saja, yang menambah nilai gitu kan. Nah, karakteristik kualitatif ini tadi sudah memang ada fundamental dan peningkatan ya, tergantung pada bagaimana mereka mempengaruhi keputusan kegunaan informasi. Jadi memang dampaknya kan nanti ke pengambilan keputusan. Nah, untuk yang kualitas dasarnya ini ya, ada relevansi yang tadi ya, relevan sama representation faithfulness tuh yang ini ya, penyajian yang jujur, sama ya teman-teman, jangan bingung ya. Nah, dibahas satu-satu nih teman-teman. Relevansi tadi juga memang sudah saya sampaikan juga, tapi nggak usah kita bahas lagi ya, supaya teman-teman juga ingat. Oke. Untuk relevan sendiri ya, informasi keuangan yang relevan mampu membuat perbedaan dalam keputusan yang dibuat oleh pengguna atau user. Nah, tadi ada 3 ya kategori relevan. Ada prediksi ya, dapat digunakan sebagai masukan untuk proses yang digunakan oleh pengguna untuk memprediksi hasil di masa depan. Betul ya. Kemudian nilai konfirmatori tadi, confirmatory value. Memberikan umpan balik ya, konfirmasi atau perubahan tentang evaluasi yang sebelumnya. Kemudian materialitas, jika dihilangkan atau salah saji dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat pengguna berdasarkan informasi keuangan entitas pelapor tertentu ya. Ini tadi juga sudah saya singgung ya. Nah, usulan perubahan definisi materialitas ini buat pengetahuan saja ya teman-teman. Jadi unsur materialitas ini memang didefinisikan ya sebagai ambang batas untuk mengenal unsur-unsur informasi akuntansi ya. Kemudian juga ada yang mengusulkan perubahan ya. Informasi adalah material jika ada kemungkinan besar bahwa item yang dihilangkan saja akan dianggap oleh penyedia sumber dana yang wajar telah secara signifikan mengubah total campuran informasi. Tapi sih intinya sih sama ya teman-teman ya. Oke. Nanti untuk lebih detailnya teman-teman bisa simak atau baca kembali atau mungkin bisa baca di buku juga bisa, karena ini kan sebenarnya sama dengan yang saya buat. Sorry, ini Salemba, dari Salemba ya, maaf. Oke. Nah, representatif faithfulness ya, yang ini ya, penyajian yang jujur. Nah, ini bagaimana sih laporan keuangan itu bisa mewakili fenomena ekonomi, bisa mewakili ya dalam kata angka ya. Dikatakan bermanfaat apabila dia bisa mewakili dan harus dengan jujur mewakili fenomena yang dimaksudkan maksudnya ya. Oke. Karakteristiknya tadi ada 3 kategori sama, ada kelengkapan, completeness ya, ada kenetralan, neutrality, ada bebas dari salah ya yang tadi itu ya. Free from error. Sudah saya bahas. Nah, ini masih sambungan dari yang tadi ya, penyajian yang jujur memang isinya memang harus netral, artinya tidak tanpa bias dalam pemilihan dan penyajian informasinya ya. Jadi pada saat membuat laporan keuangan itu netral, tidak memihak salah satu. Gitu kan. Tidak miring, berbobot, ditekankan ya, dan tidak dimanipulasi ya. Kemudian bebas dari salah ya. Free from error gitu kan. Tidak ada kesalahan ya, tidak ada kelalaian dalam pada saat pembuatan informasi laporan keuangan. Nah, untuk quality yang enhancing quality yang tadi ya, ini meningkatkan kualitas, ini ada 4 kategori maksud saya. Comparability yang tadi ya, keterbandingan memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan memahami persamaan dan perbedaan. Bisa dibandingkan. Verifikasi artinya bisa ditelusuri ya, meyakinkan pengguna bahwa informasi secara jujur mewakili fenomena ekonomi yang dimaksud untuk direpresentasikan. Jadi penyajiannya apa adanya gitu. Kemudian timeliness, jadi tepat waktu, ini tadi sudah memiliki informasi yang tersedia bagi pengambil keputusan pada waktunya agar mampu memengaruhi keputusan manajemennya. Dapat dimengerti yang tadi ya, melibatkan pengklasifikasian, karakteristikasi, dan penyajian informasi supaya lebih jelas dan ringkas. Artinya kan memang dapat bisa dimengerti oleh user ya. Oke,
ini ada kritikan tentang SFAC nomor 8. Tapi memang sih kalau di teori akuntansi memang pencetus ini dia membuat seperti ini, kemudian nanti dikritik oleh pihak ini nanti membuat peraturan seperti ini, nanti ada yang kritik lagi dan seterusnya. Memang tidak ada habisnya ya teman-teman, tapi kita tidak perlu pusing karena nanti memang proses dan perkembangan teori akuntansi memang seperti itu gitu ya. Yang penting kita cukup tahu saja ya. Oke. Ini si Yung ya, dia mengkritik sudut pandang dari Fasbi yang kita sudah bahas barusan tadi ya. Oke. Ini cukup tahu saja. Nah, pengakuan dan pengukuran ini tadi yang di level ketiga ya. Kriteria pengakuan dan panduan tentang informasi apa harus dimasukkan ke dalam laporan keuangan dan kapan informasi ini harus dilaporkan. Berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran ya teman-teman, bedanya apa sih Bu? Kalau pengakuan tuh bagaimana pos atau akun itu dicatat, diakui. Nah, itu dicatat maksudnya. Kemudian catat dalam laporan keuangan ataupun neraca ya, maksudnya ya teman-teman, neraca atau laba rugi dan seterusnya. Kemudian kalau pengukuran, bagaimana kita mengukur pos tersebut ya atau value tersebut ya, artinya kita nominalkan supaya bisa diukur, benar nggak? Jadi melekatkan suatu nominal pada pos ya. Misalkan di aset ya kita lekatkan cara ini, pengukuran aset ini bagaimana kita harus nominalkan, ini harganya berapa, perolehannya berapa, apakah ada biaya-biaya dan seterusnya ya gitu. Nah, sedikit dikupas tentang pendapatan komprehensif. Bedanya apa pendapatan biasa sama pendapatan komprehensif, teman-teman? Perlu diketahui ya bahwa untuk pendapatan biasa kan biasanya pendapatan itu diperoleh dari pengurangan beban ya. Pengurangan beban, kalau ada keuntungan ya ditambahkan keuntungan, kalau misalkan ada kerugian dikurangkan kerugian, itu namanya penghasilan ya untuk pendapatan ini. Penghasilan. Kemudian kalau penghasilan komprehensif ini tambahannya hanya ini loh teman-teman, perbedaannya. Adanya penyesuaian akuntansi kumulatif sama adanya perubahan bisa menambah atau mengurangi kaitannya dengan adanya ekuitas non pemilik. Kalau di penghasilan nggak ada. Kalau penghasilan komprehensif ada ininya pasti. Di akun laporan keuangan pasti ada ini. Gitu ya. Jangan bingung ya. Nah, kaitannya dengan masalah pengukuran nih teman-teman, ini dibahas ya di SFAC nomor 6 ya. Apa itu definisinya? Tadi sudah saya singgung, relevansinya ya. Keandalan. Nah, pengukuran itu harus andal ya, harus andal, terukur dan relevan. Ciri-cirinya kan begitu. Jadi relevan tadi sudah saya sampaikan, ya, terukur juga sudah. Kalau yang ini ya, keandalan dikatakan andal jika dapat dipercaya isinya ya, informasinya dapat dipercaya, kemudian dapat diverifikasi, dapat ditelusuri, dapat dicek gitu kan kebenarannya, dan sifatnya adalah netral. Nah, untuk gap sendiri, ini kaitannya dengan penghasilan ya teman-teman. Ini tidak ada resolusi pada perdebatan nilai saat ini versus biaya historis. Masih, jadi orientasinya memang penghitungannya bisa melalui nilai kini atau nilai historis ya. Nah, masih di elemen yang kedua. Nah, elemen kedua itu kan ada elemen laporan keuangan. Teman-teman pasti sudah tahu ya, ada aset, modal, beban, dan seterusnya persediaan. Nah, ini adalah elemen-elemen laporan keuangan ya. Nanti akan lebih lengkap dibahas pada bab 5 dan bab 6. Nah, oke. Menggunakan informasi arus kas dan nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi. Ini topiknya masih sangat luas ya kaitannya dengan informasi arus kas. FASBI ini berfokus pada serangkaian pertanyaan yang relevan dan konvensi pengukuran dan amortisasi yang menggunakan teknik nilai sekarang ya teman-teman. Jadi lebih kepada adanya penyusutan gitu ya, amortisasi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya kaitannya dengan penggunaan informasi arus kas. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Apa saja tujuan menggunakan nilai sekarang, apa pengukuran liabilitas, bagaimana seharusnya estimasi arus kas dari suku bunga dikembangkan, dan seterusnya. Ini juga masih sambungannya tadi ya. Jadi ada
beberapa elemen kaitannya dengan kalau kita menggunakan penilaian dengan nilai sekarang ya teman-teman, nilai sekarang yang nilai sedang berjalan ya. Ini ada estimasi arus kas masa depan, kemudian ekspektasi tentang variasi dalam waktu arus kas tersebut, ya nilai waktu dari uang yang diwakili oleh tingkat bunga bebas resiko ya, kemudian harga untuk menanggung ketidakpastian. Oke, dan ini faktor lain ya. Oke. Ini ada beberapa peningkatan pada saat menyajikan nilai ya teman-teman. Jadi ada aliran kas tunggal tradisional atau single suku bunga dan kisaran arus kas yang diharapkan. Ada juga menggabungkan profitabilitas nih ya. Tujuannya apa sih sebenarnya? Untuk mengestimasi nilai aset yang dibutuhkan saat ini untuk menyelesaikan kewajiban dengan pemegang sahamnya ya, atau mengalihkan kewajiban kepada entitas atau reputasi kredit yang sebanding. Probabilitas ya, ini maksudnya sorry, bukan profitabilitas. Dan ada juga yang menggunakan metode bunga. Jadi ini kaitannya dengan PSAK nomor 7 ya teman-teman, kaitannya dengan arus kas ya. Ini sebenarnya bisa dikupas lagi ya, bisa disendirikan materinya sebenarnya, cuman ini kita membahas hanya sebatas teman-teman supaya tahu saja. Untuk perkembangan CFP ini nanti bisa teman-teman baca sendiri ya, ada mulai dari 2010 dan seterusnya, di mana FASB ini menentukan bahwa prioritas ditempatkan pada proyek lain, pasti tidak dapat mencurahkan waktu yang diperlukan untuk mengatasi masalah CFP dengan benar dan waktu dekat. Jadi terkait dengan CFP ini nanti bisa dibaca sendiri ya teman-teman ya. Ini sudah ada sih kalimat-kalimatnya, hanya perkembangan saja, jadi menjelaskan perkembangan CFP terbaru. Oke, berbasis prinsip ya. Jadi teman-teman pasti ingat yang namanya, atau mungkin baru dengar ya, yang namanya principle base sama rule base. Nah ya, mulai dari standar yang kaku sampai yang umum gitu ya. Oke, teman-teman tahu ya goodwill ya. Oke, nah ini contohnya nih, goodwill di amortisasi selama 40 umur sampai sepenuhnya diamortisasi, sampai sepenuhnya habis gitu maksudnya. Nah, ada aturan baru di FASB, ternyata memang goodwill itu tidak diamortisasi ya kan, karena yang sebelumnya memang diamortisasi, tapi versi peraturan FASB atau Financial Accounting Standard Board tidak diamortisasi ya. Sebaliknya, goodwill yang dicatat harus diuji setiap tahun untuk penurunan nilai dan diturunkan ke nilai wajar saat ini. Ini adalah aturan dari FASB ya teman-teman ya. Nah, ini yang berbasis, kita bedakan bagaimana sih perbedaan antara rule base sama principle base ya. Ini perbedaannya teman-teman perlu ingat ya. Kalau yang principle base dia lebih mampu mengatasi dengan cepat ya. Jadi perubahan yang ada dia akan diatasi dengan segera mungkin, itu principle base. Dan dia kurang bervolume ya, kurang padat gitu ya, kurang maksimum. Kemudian mendorong penggunaan pertimbangan profesional dengan fokus pada apa yang benar ya. Jadi memang lebih ke orientasi ini, dan dilihat sebagai rekayasa keuangan dilihat, tapi tidak untuk memanipulasi apa tidak ya teman-teman. Jadi hanya sebatas dilihat kayak, karena kan perubahan yang baru memang tentunya dengan penanganan yang cepat juga, benar nggak? Kalau misalkan ada perubahan pada lingkungan bisnis dan itu sifatnya urgent harus ditangani segera, kan memang harus sedikit merubah begitu ya, tetapi perubahan ini masih dalam tahap yang diperbolehkan begitu, maksudnya di rekayasa ini. Terus untuk rule base ya, berbasis aturan, ini lebih diterapkan di perusahaan-perusahaan yang kompleks ya, yang besar, lebih sedikit ruang untuk interpretasinya, jadi analisanya semakin sedikit dan memberikan lebih banyak panduan untuk implementasi praktik, lebih ke praktik gitu ya. Dan kurang membutuhkan penjelasan dalam laporan keuangan. Ini aturan, berbasis aturan. Kalau yang prinsipal dia lebih jelas sih ya. Oke, ini untuk pertanyaan PASB, kira-kira apa saja sih yang dibahas seputar PASB teman-teman? Nah, ini banyak, nanti bisa dibaca sendiri ya. Saya skip. Nah, Triple E ini
Posisinya dianggap pertanyaannya salah dan harus mencerminkan substansi ekonomi bukan bentuk. Mereka lebih kepada bentuk ya, substansi. Kemudian ada perbedaan pendapat bahwa standar GEP ya, US Amerika Serikat juga harus mencakup elemen berbasis aturan. Jadi kalau di Amerika itu kan pakainya GEP ya teman-teman ya. GEP lebih ke principle base kalau Amerika Serikat itu. Makanya mereka disorot supaya memasukkan rule base-nya juga. Nah, untuk perkembangan lebih lanjut, ini di 2003 dan di 2004 ya. Jadi ada proses-prosesnya, teman-teman ya. Ini 2003 ada studi SEC, Security Exchange Commission, diserahkan ke Kongres termasuk rekomendasi untuk PASB. Nah, teman-teman, di tahun 2004 ini tanggapan PASB terhadap rekomendasi ternyata berbuah begitu ya. Ternyata PASB merumuskan ini, menerbitkan standar berorientasi tujuan, adanya kerangka konseptual yang kita bahas, kemudian adanya satu setter standar, hierarki GEP, akses literatur resmi, dan tinjauan sastra komprehensif. Menyinggung sedikit tentang konvergensi internasional ya teman-teman. Ini kita kan sudah konvergensi ya dengan IFRS itu di tahun 2002 secara resminya. Padahal di sebelum tahun 2002 kita sudah ada proses tahapannya, ada 3 tahap ya untuk konvergensi ini. Nah, IFRS sendiri itu kan kepanjangan dari International Financial Reporting Standard ya, dimana itu merupakan standar akuntansi internasional yang diadopsi oleh berbagai banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Indonesia mengadopsi tapi tidak full adoption tapi sebagian saja karena Indonesia masih merujuk kepada PSAK. Jadi ada 2 ya teman-teman. PSAK oleh IAI dan IFRS ya. Oke. Ini aspek utama kaitannya dengan konvergensi. Jadi ada penyajian laporan keuangan, kerangka konseptual, dan konvergensi. Ini proses-prosesnya. Ada aspek yang dibicarakan oleh FASB dan IASB, International Accounting Standard Board ya. Untuk pencapaian kompatibilitas ya teman. Jadi biar dapat dipakai, biar bisa mengadopsi kan, bisa mengharmonisasi IFRS kan, begitu sebenarnya tujuannya si FASB dan IASB itu. Nah, ini untuk proyek-proyek PASB ya. Nanti teman-teman bisa sampaikan, bisa dibaca sendiri ya. Ini untuk pengetahuan saja antara PASB dan IASB ya. Ini juga masih sambungan lanjutan, ada beberapa tahapan, ada fase A, kemudian fase B ya. Untuk detailnya tuh ada fase C juga ya, dan laporan interim dan termasuk pertanyaannya yang sekiranya muncul yang dibahas kala itu ya. Nah, ini dia 2006 sampai 2005 sampai 2006 ya, 2007 ini ada perkembangannya. Ini jadi ini proyeknya mereka ya, teman-teman ya. Tapi sebagian memang sudah terimplementasi sebagian ya. Nah, ini di tahun 2010 adanya exposure yang sudah dirilis. Ya, ini prosesnya nih, teman-teman ya. Setelah penjangkauan selesai dan hasil dipertimbangkan, Dewan mengakui bahwa mereka tidak memiliki kapasitas untuk mencurahkan waktu yang diperlukan untuk mempertimbangkan informasi yang dipelajari selama kegiatan penjangkauan. Nah, ini masih proyek, jadi memang butuh penggarapan yang panjang gitu ya. Dan masih ada ternyata kritikan, kekurangannya itu juga masih ada. Nah, yang perlu teman-teman ketahui memang ini nih yang penting nih. Jadi di kerangka konseptual PASB ini ya ada 8 fase yang perlu teman-teman ingat. Pertama ada tujuan dan karakteristik kualitatif yang tadi sudah ya ada di dalam kerangka konseptual. Terus ada unsur pengenalan dan pengertian pengakuan di level ketiga yang ini ya. Yang ini di level kedua. Ini level 1, ini level kedua, ini level ketiga. Pengukuran di level ketiga, konsep entitas pelaporan juga di level ketiga, batasan pelaporan, penyajian, dan pengungkapan ini setelah harusnya sih level ketiga juga ya, karena sampai penyajian laporan keuangan dan pengungkapan ya.
Nah, tujuan dan status kerangka kerja ini disampaikan di level 1. Penerapan kerangka kerja untuk internasional laba ini juga kembali ke manfaat dari kerangka konseptual itu sendiri ya, teman-teman. Kemudian jika ada permasalahan yang masih ada. Ya. Oke. Nah, teman-teman jangan bingung ya. Kalau di Amerika Serikat itu mereka masih punya GEP. Kalau di Indonesia punya punya PSAK, di Amerika Serikat punya GEP, Accepted Accounting Principles, Generally Accounting accept gitu ya, accept accounting principle ya. Agak ribet memang ya. Kemudian meskipun Amerika punya GDP, tapi mereka juga mengadopsi sebagian ya IFRS gitu ya, seperti kayak Indonesia. Nah, ini proses-proses konvergensi ya. Di tahun 2006 ada MOU, 2019 ada laporan kemajuan, dan yang ini PSB mengeluarkan 4 standar untuk membangun konsistensi antara US, GEP, dan IAS. Nah, ada juga namanya IAS ya. Ada juga laporan tribulan di tahun 2011 dan optimisme yang menurun. Nah, yang saat ini nih teman-teman, yang ini dia. Proyek konvergensi hampir selesai, tidak ada proyek baru yang diharapkan dilakukan. Tujuan pengembangan satu set standar akuntansi seluruh dunia belum tercapai dan penggunaan IFRS yang tidak diantisipasi dalam waktu dekat. Ini kondisi yang disampaikan oleh penulis buku ya teman-teman, tapi yang berdasarkan pengamatan saya, untuk konvergensi memang belum semua negara yang mengkonvergensi ya. Ini yang mengkonvergensi IFRS, yang mengadopsi IFRS itu belum semua, tapi rata-rata sudah banyak, sudah mayoritas di negara-negara di dunia itu ya sudah mengkonvergensi IFRS. Kemudian untuk pengembangan kaitannya dengan adopsi IFRS di Amerika Serikat, ini saya kurang begitu mengikuti ya karena juga tidak ditinggal di sana gitu, tetapi tapi Amerika memang sampai saat ini masih kekeh tidak mau meninggalkan GEP-nya, jadi mereka masih tetap menggunakan GEP dan sebagai pelengkap dan update-nya mereka mengadopsi IFRS begitu. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Berikut tadi adalah paparan saya untuk support pembahasan kerangka konseptual. Semoga teman-teman bisa menyimak dengan baik. Mohon maaf jika ada kalimat atau tutur kata saya yang belibet ya. Kecepatan mungkin atau mungkin ada yang salah, silahkan dikoreksi. Boleh. Nah, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.